menyatakan di kemiskinan ekonomi, artinya kamu sudah pasti masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya iyalah, sedekah uang, naik haji pakai uang. Bapak, saya selaku warga masyarakat dengan ini merendahkan hati, minta maaf kepada Bapak yang saya sakiti dari ibu. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari namanya dosa. Saya di sini memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang tersakiti hatinya atas kejadian saya. Setelah kejadian ini, kejadian apapun selanjutnya, kita cinta damai. Kalau saya salah, saya mau ditegur. Kata Nabi SAW, ittala'tu ala ahlil jannah, fawajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku tengok surga, aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang apa? Miskin. Tapi bukan syarat masuk surga harus miskin, tidak. Banyak orang-orang kaya penghuni surga. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Contohnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Orang-orang kaya masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq juga kaya raya masuk surga. Banyak. Terus kenapa penghuni surga paling banyak orang miskin? Karena kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Dan kebanyakan orang diuji dengan sabar dalam kemiskinan lulus. Kalla innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya udah kaya. Betapa banyak orang sombong gara-gara apa? Kaya. Betapa banyak orang menzalimi orang lain, menghina orang lain. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisabnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan akhirnya tidak ada hisab hari kiamat. Orang yang dihisab adalah orang yang kaya, yang banyak macam-macam fasilitasnya. Allah akan tanya, nikmat ini kau pakai untuk apa, dari mana asalnya. Tapi orang yang miskin tidak. Riwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya surga akan berbicara pada hari kiamat. Mengatakan, kenapa tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin? Mayoritasnya orang susah semua. Jadi kalau kita lihat orang-orang susah itu, yang penting dia orang beriman, ahli surga semua. Lalu kemudian neraka mengatakan, kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang yang sombong? Kenapa hanya orang-orang yang banyak membangkang begini? Mana orang-orang yang miskin juga ini? Kenapa tidak ada yang masuk ke sini? Gitu. Maka Allah SWT berfirman kepada keduanya, kepada surga dikatakan, engkau adalah rahmatku yang aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu. Dan Allah SWT berfirman atau berkata kepada neraka, engkau adalah siksa yang aku siksa orang-orang yang membangkang dan durhaka. Bismillah teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini saya menasihati saya pribadi secara khusus dan kita semua untuk menjaga lisan dari berkata yang tidak bermanfaat. Apalagi jika itu ternyata berkaitan tentang agama yang mana di situ tidak ada ilmu, sehingga akan merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya. Bahwasanya banyak juga penyebab masuk neraka itu adalah dikarenakan dua lubang, yaitu lubang kemaluan dan lubang mulut. Oleh karena itu marilah kita jaga dua ini agar jangan sampai menjadi penyebab kita dicampakkan ke dalam neraka. Dan juga kesimpulannya bahwasanya masuk dalam surga itu tidak menjadi jaminan orang kaya. Orang miskin juga berhak masuk surga, dan masing-masing itu yang menentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hendaklah kita menjaga tauhid yang benar, beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, hindari sikap sombong karena itu adalah pakaian Allah Azza wa Jalla. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.